Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Erian. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas FKIP, Program Bimbingan dan Konseling Stambo 2017. Di sini saya akan memberikan layanan informasi tentang peran BK untuk masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID yang saat ini sedang kita rasakan dan sudah tidak asing lagi bagi kita. Untuk itu di sini saya memenuhi tugas ujian akhir semester genap saya dengan mata kuliah mikro konseling. Baiklah, untuk itu saya akan menjelaskan yang pertama apa itu COVID-19 dan yang kedua tanda dan gejala dari COVID-19 dan yang ketiga penyebab penyebaran dari COVID-19 dan yang terakhir adalah pencegahan penyebaran dari COVID-19. Untuk itu langsung saja saya akan menjelaskan apa itu COVID-19. Penyakit menular pada manusia yang disebabkan oleh coronavirus pertama kali ditemukan pada tahun 2019 di Wuhan, Tiongkok. Penyakit coronavirus yaitu penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis coronavirus, dan penyakit ini mengakibatkan pandemi coronavirus 2019 sampai 2020. Penderita COVID-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernapas. Jenis penyakit ini menyebar dari satu orang ke orang yang lain melalui percikan dari saluran pernafasan yang sering dihasilkan saat batuk dan bersin. Waktu dari paparan virus hingga timbulnya gejala klinis berkisar antara 1 sampai 14 hari dengan rata-rata 5 hari. Yang kedua adalah tanda dan gejala. Orang-orang yang terinfeksi mungkin memiliki gejala ringan seperti demam, batuk, dan kesulitan bernafas. Pada beberapa kejadian juga ditemukan penderita COVID-19 bersifat asimptomatik. Gejala diare atau infeksi saluran nafas atas, misalnya bersin, pilek, dan sakit tenggorokan, lebih jarang ditemukan. Yang ketiga adalah penyebab penyebaran. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus sindrom pernapasan akut berat atau SARS-CoV-2. Virus ini menyebar melalui percikan dari saluran pernafasan yang dikeluarkan saat sedang batuk atau bersin. Sebuah penelitian di Jepang sedang mempelajari kemungkinan penularan dapat melalui mikrodroplet yang melayang-layang di udara. Paru-paru adalah organ yang paling terpengaruh oleh penyakit ini karena virus memasuki sel inangnya lewat enzim pengubah angiotensin 2. SARS-CoV-2 menggunakan permukaan sel khususnya yang mengandung glikoprotein yang disebut spike untuk berhubungan dengan ACE2 dan memasuki sel inang. Berat jenis ACE2 pada setiap jaringan berhubungan dengan tingkat keparahan penyakit. Dan yang terakhir adalah pencegahan penyebaran COVID-19. Tindakan pencegahan untuk mengurangi kemungkinan infeksi antara lain tetap berada di rumah, menghindari bepergian dan beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum, sering mencuci tangan dengan sabun dan air selama minimal 20-30 detik, tidak menyentuh mata, hidung, atau mulut dengan tangan yang tidak dicuci, serta mempraktikkan higienis bernafas yang baik. CDC merekomendasikan untuk menutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin dan dapat menggunakan bagian dalam siku jika tidak tersedia tisu. Mereka juga merekomendasikan higiene tangan yang tepat setelah batuk atau bersin. Strategi pembatasan fisik diperlukan untuk mengurangi kontak antara orang yang terinfeksi dengan kerumunan besar seperti dengan menutup sekolah dan kantor, membatasi perjalanan, dan membatalkan pertemuan massa dalam jumlah besar. Perilaku pembatasan fisik juga meliputi menjaga jarak dengan orang lain sejauh 6 kaki atau sekitar 1-8 meter. Karena vaksin untuk SARS-CoV-2 baru tersedia paling cepat 2021. Hal penting dalam penanganan pandemi penyakit coronavirus 2019 adalah menekan laju penyebaran virus atau yang dikenal dengan melandaikan kurva epidemi. Dapat menurunkan risiko tenaga medis kewalahan dalam menghadapi lonjakan jumlah pasien, memungkinkan perawatan yang lebih baik bagi penderita, dan memberikan waktu tambahan hingga obat dan vaksin dapat tersedia dan siap digunakan. Berdasarkan WHO, pengguna masker hanya direkomendasikan untuk orang yang sedang batuk atau bersin atau yang sedang menangani pasien terduga.
Di sisi lain, beberapa negara merekomendasikan individu sehat untuk memakai masker, terutama di Tiongkok, Hong Kong, dan Thailand. Mencegah penyebaran virus, CDC merekomendasikan untuk pasien agar tetap berada di dalam rumah, kecuali untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit. Sebelum ingin mendapatkan perawatan, pasien diharuskan menghubungi rumah sakit terlebih dahulu. Selain itu, CDC merekomendasikan untuk menggunakan masker ketika berhadapan dengan orang atau berkunjung ke tempat yang diduga terdapat penyakit coronavirus. Menutup mulut dengan tisu ketika batuk dan bersin, rutin mencuci tangan dengan sabun dan air, serta menghindari berbagai alat rumah tangga pribadi. CDC juga merekomendasikan untuk mencuci tangan minimal 20 detik, terutama setelah dari toilet, ketika tangan kotor, sebelum makan, dan setelah batuk atau bersin. Lalu, rekomendasi berikutnya adalah menggunakan penyanitasi tangan dengan kandungan alkohol atau dapat disebut dengan hand sanitizer jika tidak tersedia sabun dan air. Nah, WHO menyarankan agar menghindari sentuhan mata, hidung, atau mulut dengan tangan yang belum dicuci. Meludah di sembarangan tempat juga harus dihindari. Belakangan baik WHO, CDC, serta beberapa negara seperti Indonesia merekomendasikan penggunaan masker kain bagi semua orang yang terpaksa berkegiatan di luar rumah. Dengan tetap menggunakan masker medis bagi orang-orang yang sangat membutuhkan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai COVID-19. Pesan saya untuk masyarakat di Indonesia, tetaplah menjaga kebersihan, dan jika Anda ingin melakukan kegiatan di luar rumah, tetaplah menggunakan masker, menyediakan hand sanitizer, serta mengikuti protokol kesehatan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.